Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya akhirnya menjumpai Anda kembali di hari ini, Dialog Ruang Publik edisi 5 Maret 2024. Dan seperti Dialog Ruang Publik, pada umumnya kita masih akan membahas terkait dengan topik-topik yang sedang hangat dan juga terkait dengan kepublikan atau yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dan memang baru-baru ini kita mendapatkan begitu banyak berita dan juga informasi terkait dengan perilaku bully atau juga bullying yang terjadi. Dan ini juga yang sedikit miris juga yang terjadi ini adalah di area-area yang seharusnya bisa menjadi lingkungan yang aman, nyaman untuk peserta didik dan lain-lain, tapi ini banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini memang masih terkait dengan stop bullying yang khususnya terjadi di pondok pesantren. Kita sudah bergabung nih dengan narasumber kita pada hari ini yang langsung sesuai dengan bidang dan juga topik pembahasan pada hari ini. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu nih, ada Bapak Amiruddin selaku Kabid Papkis Kemenak Provinsi Jambi. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, Sehat. alhamdulillah. Wah, cerah sekali. Hari ini kita akan diskusi nanti ya Pak. Sebenarnya perspektif dari Kemenak dan juga apa saja sebenarnya program yang sudah dihadirkan Kemenak untuk membantu siswa atau peserta didik yang juga mengalami perilaku bullying ataupun juga pelakunya seperti itu ya Pak. Dan yang kedua ini juga tidak kalah menarik karena kalau kita membahas tentang bully pasti ada perspektif lain lagi nih yang mau kita lihat. Dan hari ini kita sudah kehadiran juga Pak Beni Rahim, SPC Psikolog, selaku psikolog dan juga akademisi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore, wah luar biasa. Ini saya senang karena hari ini saya langsung dipertemukan juga dengan dosen saya. Pak Beni sehat ya Pak? Sehat, Sehat ya, alhamdulillah. sehat luar biasa. Dan juga ini sudah bergabung bersama kita melalui via Zoom ada Bapak Muhammad Maskun Hadi MAG, ini selaku pengelola dan juga tenaga pendidik pondok pesantren. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, baik. Nanti kita akan berdiskusi bagaimana sebenarnya tiga aspek ini sendiri dari Kemenak, bagaimana aturan yang sudah dikeluarkan, kemudian juga dari pondok pesantren sendiri, bagaimana sebenarnya menjamin keamanan anak-anak dan juga nanti mungkin ada rekomendasi yang disampaikan oleh psikolog kita pada hari ini. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berdiskusi serta berbincang ataupun juga ingin bertanya langsung dengan narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Kita ke Pak Amir dulu Pak. Seperti yang kita ketahui memang kondisi saat ini kita melihat begitu banyak muncul nih di media sosial karena aksesnya udah lebih luas ya Pak ya, perilaku bully ini sendiri. Nah sebenarnya bagaimana Bapak melihat, apalagi ini sering terjadi yang baru ini di pondok pesantren juga Pak, boleh Pak? Ya, baik. Di dalam lingkungan pondok pesantren itu sebenarnya karena kan dari berbagai santri, berbagai anak yang datang ke sana dan juga berbagai asal provinsi yang tentu kebiasaan ini berbeda. Ini menjadi pemicu di samping mungkin faktor lingkungan, karena anak-anak yang masuk pada suatu kelompok, katakanlah suatu kelompok yang baru, ini kan butuh penyesuaian. Satu sisi juga mereka ini terkadang pada usia-usia anak masuk pondok pesantren itu kan rata-rata yang sudah seusia yang usia SMP, SMA ya, atau katakanlah MTS dengan MA. Kadang ada rasa egonya. Mereka ini kepingin rasa terkenal. Nah, kalau seandainya di pondok pesantren itu katakanlah mereka tidak disiplin dalam pengawasan santri tadi, ini akan terjadi. Karena satu sisi anak itu memang pada usianya itu dia kepingin terkenal. Nah ini, jadi beberapa hal sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah rasio antara santri ya, jumlah santri yang masuk pondok pesantren itu dengan pengasuh ini harus betul-betul dipikirkan, di samping nanti memikirkan bagaimana aspek psikologinya. Baik, berarti memang ada istilahnya perubahan atau transisi tadi ya Pak ya, juga salah satunya masa transisi yang akhirnya melihat adanya ini mungkin dominanitas dari daerah, kemudian perubahan tempat lingkungan juga. Nah, kita langsung ke pengelola pondok pesantren ini Pak Hadi. Pak Hadi sendiri bagaimana sebenarnya Pak Hadi kalau Pak Hadi melihat berita yang naik, kemudian juga perilaku bullying yang mungkin juga terjadi di pesantren saat-saat ini dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya tidak hanya di pesantren, semua lingkup dan lini pendidikan juga demikian. Gimana Pak Hadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan kami juga selaku pengurus dari RMI Provinsi Jambi, Robito Mahid Islami Nahdlatul Ulama. Jadi pesantren, asosiasi pesantren yang bernaungan di NU. Kebetulan kami sekretaris umum juga. Dan
yang kedua juga kami termasuk pengurus FKPP dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren baik di provinsi maupun di kabupaten. Mungkin kalau kita berbicara tentang bullying ini sebenarnya bukan hanya di pesantren, tapi ini juga melekat kepada institusi pendidikan lainnya. Tetapi patut kita apresiasi bahwa dengan metode pesantren yang boarding ya 24 jam ya di pesantren, artinya tidak separah dengan institusi lain. Pada interaksi di pesantren ini kan 24 jam. Artinya lingkungannya eksklusif, lebih besar potensi bullying itu sebenarnya. Ya kan? Selanjutnya mungkin bullying adalah masalah semua pihak, bukan hanya kepada institusi pendidikan. Karena ini juga menyangkut soal pendidikan di keluarga, lingkungan, dan kebijakan pemerintah. Jadi kalau aspek kita melihat dari situasi kondisi bagaimana yang kita langsung terjun di tengah-tengah pesantren ini, kita melihat pertama ada aspek satu, ketika orang tua menitipkan putra-putrinya ke pesantren itu pertama kita lihat memang dari orang tua bahkan dari lingkungan ini sangat minim sekali dalam aspek keagamaan, pengetahuan tentang pesantren, tentang keagamaan. Karena anak yang dititipkan di pesantren ini adalah anak yang mungkin baru generasi pertama. Artinya orang tua mungkin mbahnya belum tahu dengan kultur di pesantren itu bagaimana. Sehingga antara orang tua dengan pesantren ini dalam pola berpikir tidak sinkron, tidak sama. Sehingga terkadang ada masalah-masalah yang sifatnya itu masalah kalau kita itu dulunya bahasanya Pak Amir, kalau santri dulu itu bahasanya gojlokan. Ya, kalau sekarang ini kan bahasanya bully gitu ya. Kalau dulu itu bahasanya bahasa gojlokan, Pak. Artinya tradisi gojlokan itu kan kalau zaman-zaman santri dulu udah hal biasa. Sudah sangat menjadi sesuatu kebiasaan di tengah-tengah pesantren. Tapi sekarang tidak bisa kita melihat itu. Santri sekarang artinya ketika sudah dibully, ya, ketika mereka sudah dibully, ini sudah menjadi punya dampak hukum di pesantren, ya, di tengah-tengah lingkungan kita yang ada di pesantren itu sudah membuat hal yang kita takutkan juga. Di sisi lain ngasuh musyrif yang ada di pesantren ini. Karena mereka berinteraksi 24 jam di pesantren ini. Baik Pak Adi, kita sudah dapat poinnya, nanti kita lanjutin lagi ya Pak ya. Kita mau dengar langsung dari perspektifnya psikolog. Tadi kita udah dapat 2 poin nih Pak Adi. Tadi Pak Amir juga mengatakan ada masa transisi, kemudian juga ada masa perubahan, kemudian juga ada istilahnya perbedaan kultur atau budaya ya. Kemudian tadi menarik juga bahwa memang ini sebenarnya sesuatu yang bukan baru, tetapi memang pola perilakunya yang berkembang. Nah sebenarnya kalau kita membahas bully itu apa sebenarnya kalau dari perspektif psikolog? Kemudian perilaku bully itu sendiri dikategorikan sebagai perilaku bully itu ketika perilaku itu seperti apa gitu kan? Karena kan bercanda itu juga bisa jadi apakah bully, apakah tidak, seperti apa sebenarnya Pak? Terima kasih. Tadi 2 perspektif sudah kita lihat ya dari Pak Amir, kemudian dari Pak Maskun juga terkait dengan apa sih yang terjadi, dinamika yang ada di lapangan gitu. Nah terkait itu sebenarnya fenomena ini saya bersyukur sebagai psikolog dan juga akademisi, masyarakat sudah mulai aware ya terkait dengan yang namanya perundungan kalau kita sebutkan dalam bahasa Indonesianya. Jadi kita juga punya di Kemendikbud itu Pak ada yang namanya undang-undang PPKS kekerasan seksual, itu juga ada bagaimana nanti tautan hukumnya terkait dengan perundungan itu sendiri. Kemudian kalau secara psikologis perundungan itu kategorinya adalah ketika ada niatan, kemudian ada unsur untuk menyakiti. Ada unsur untuk menyakiti, baik itu secara verbal, baik itu secara langsung, verbalnya pun bisa non-verbal juga, non-verbalnya bisa langsung, bisa tidak langsung gitu. Nah, itu juga merupakan unsur bagaimana kita menyatakan itu adalah bully. Tapi ketika kalau kita zaman dulu, apalagi anak-anak boarding school, ketemunya, kata Bapak tadi, ketemunya itu lagi, dia lagi, kemudian dari berbagai daerah. Nah, kemungkinan kan karena interaksi yang sudah terlalu sering, akibatnya jadi ada mungkin kebercandaan yang akhirnya berakibat pada
satu hal yang satu orang dengan latar belakang yang berbeda memiliki aturan atau norma yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Nah, itulah yang sering terjadi kalau sebutannya tuh gap atau clash yang mengakibatkan satu orang merasa tersakiti dengan kondisi yang disampaikan oleh orang itu. Jadi disitulah ketika ada satu unsurnya adalah ada niatan untuk menyakiti, kemudian ada dominasi, kemudian ada perilaku yang berulang, dan apabila itu terakumulasi, itu akan menjadi sebuah target sebutannya. Sehingga target inilah yang mengakibatkan orang yang bersangkutan akan terus dijadikan bahan untuk dirundung. Nah, kalau kita lihat dari proses yang tadi Pak Amir sampaikan, ya mereka berbeda daerah, punya latar belakang yang berbeda, sehingga ketemunya itu lagi. Mungkin kalau kita dulu panggil nama bapak itu hal yang biasa, tapi kan bagi beberapa orang yang nilai yang ada di rumahnya berbeda itu bisa menyakitkan. Nah, beberapa penelitian itu juga menemukan bahwa salah satu bentuk pembulian yang verbal yang terjadi di pesantren itu adalah ketidaksukaan kalau nama bapaknya dipanggilkan. Gitu. Itu ya, salah satu. itu salah satunya. Iya. Nah, kita langsung ke Pak Amir ini sendiri. Memang sebenarnya tadi kan sudah disampaikan, memang ada faktor-faktor ya tadi, ada salah satunya perbedaan latar. Sebenarnya pemicu dan faktor yang bisa mengakibatkan bully ini terjadi di pesantren lebih dalamnya seperti apa sebenarnya, Pak? Iya, selain yang tadi disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren, itu juga sahabat saya, karena pengurus juga di FKPP, dan disampaikan oleh psikolog. Sebenarnya yang lebih mendasar itu tadi adalah faktor kebiasaan budaya yang berbeda ya, seperti digambarkan tadi memanggil nama bapak aja kadang tersinggung. Tapi sebenarnya ini bisa dicegah ya ketika di awal-awal mungkin anak-anak ini diberikan bersosialisasi dengan lingkungannya, diberikan pemahaman tentang bahaya bully ini. Karena seolah ini menjadi tren. Ini menjadi tren. Nah, ketika mereka di ada pondok itu tidak ada mereka nih katakanlah membuli seperti itu, wah nggak terkenal lah gitu. Nah, kan jadi itu. Jadi anak-anak ini seperti saya katakan tadi karena egonya itu pada masanya itu kepingin terkenal, ya sehingga terjadi hal yang katakanlah yang sangat anarkis lah. Kadang kita lihat itu sangat-sangat memprihatinkan itu, karena di samping mungkin mereka juga sudah melihat tayangan-tayangan film-film yang ada di TV itu, sehingga mereka nih kayaknya mau mempraktekkan gitu. Nah, jadi ini sangat membahayakan sekali, dan sekali lagi menurut saya pemicunya itu tadi karena memang anak-anak ini ketemu sehari-hari di situ. Nah, sebenarnya kalau kita libatkan psikologi di awal, ya saya rasa ini bisa kita minimalisir, karena nanti ini bisa dipetakan mana anak-anak ini yang katakanlah jiwanya yang katakanlah keras, yang bisa menerima perubahan dan yang tidak bisa menerima perubahan, atau katakanlah yang bisa cepat bersosialisasi dengan lingkungannya, ataupun yang katakanlah tadi yang sulit bersosialisasi. Ini kan bisa terdeteksi. Jadi kalau proses awalnya itu sebenarnya sudah kita pilah-pilah, bukan hanya sekedar kita ini menerima. Kan menjadi persoalan sekarang anak ini kan masuk ke pondok pesantren, maaf ya, kadang orang tua ini berprinsipnya begini, karena anaknya ini degil, nakal, maka dia mau masukkan anaknya ke pondok pesantren. Jadi niat awalnya ini sebenarnya yang sudah menjadi salah. Seharusnya kan jangan begitu dong. Jangan dijadikan bahwa pondok pesantren itu tempat orang degil. Ya jangan, ini yang tidak boleh. Jadi niat awalnya itu yang harus dirubah. Ketika memang mau masuk ke pondok pesantren, niatkanlah anaknya ini katakanlah menjadi hafiz, menjadi kiai. Janganlah udah kamu nih setiap hari saya lihat nih bertengkar terus kemudian awas kamu ya, nanti kalau tamat kamu SD bapak masukin kamu ke pondok pesantren. Itu jadi kalimatnya sering ketemu. Niatnya itu. Jadi pemicunya itu tadi karena budaya berbeda, terus selalu ketemu dengan orang baru, tapi kita sendiri ini belum petakan. Ya, kita sendiri belum petakan nih anak ini cocoknya lingkungannya di mana gitu. Nah, ini makanya perlu peran psikolog dalam hal ini, sehingga jujur kami katakan nih kami punya program di bidang Papkiskan Kementerian Agama itu tahun ajaran 2024 ini harus bekerja sama dengan psikolog untuk mengantisipasi hal itu. Nggak enak juga jadi kenapa? Kok malah di pondok pesantren itu kayaknya ada ring tinju gitu ya. Nggak enak. Baik, gitu. Pak. Nanti kita tahan ya Pak ya untuk program, karena balik-balik kita pasti ada nanti penyelesaian seperti apa. Nah, kita ke ini dulu Pak Hadi. Pak Hadi. Baik.
Pak Hadi, ini kita masih membahas tadi terkait dengan topiknya adalah bagaimana Pak Hadi tadi menyampaikan bahwa memang ada pembiasaan, terus juga kelihatan bahwa anak-anak yang masuk ke pesantren ini adalah jadi yang sudah disampaikan sama Pak Amir nih sama gitu ya, belum mengenal pesantren, belum tahu value-nya berbeda-beda dan lain-lain. Tapi kita tahan dulu ya Pak Amir ya. Nanti Pak Hadi maksud saya, nanti setelah ini kita akan kembali karena masih akan ada jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan diskusi lagi. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan topik kita bahas terkait dengan stop bully di pondok pesantren. Walaupun memang tadi sudah sama-sama kita sepakati di pembahasan awal, perilaku bully ini tidak hanya di pondok pesantren tapi melingkup seluruh lini pendidikan ya, tidak hanya pondok pesantren tapi juga di pendidikan umum. Dan kita balik ke Pak Hadi tadi, ada pertanyaan menarik nih, ketika memang tadi ada juga temuan dari Pak Amir ini sendiri bahwa ketika masuk ke pesantren ini ada niat yang memang perlu diluruskan salah satunya. Nah, kalau dari pesantren sendiri Pak Hadi selaku pengelola, ketika menemukan memang ada orang tua menitipkan anaknya karena suatu masalah, misalnya ini anaknya nakal ketika di luar, ataupun juga mungkin tadi yang tidak memahami tentang siklus pesantren dan lain-lain, apa yang dilakukan pengelola, ataukah ada pendekatan sosialisasi seperti itu Pak Hadi? Kalau dulu mungkin paradigma orang tua itu memasukkan anaknya di pesantren itu ya mungkin karena nakal, sudah nggak bisa lagi dididik di rumah, sudah nggak bisa lagi untuk dibina, maka dimasukkan ke pesantren. Sekarang kultur itu berbeda, kultur itu sudah berbeda. Kenapa? Sekarang ini bukan hanya anak-anak yang mungkin secara paradigma itu anak-anak nakal itu masuk ke pesantren, bukan seperti itu lagi dari paradigma di pesantren itu. Bahkan orang-orang yang sekarang itu anak-anak yang memasukkan anak-anaknya ke pesantren itu adalah anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas di sekolah-sekolahnya. Kenapa? Karena kesadaran orang tua ini sudah mulai meningkat tentang betapa pentingnya atau lingkungan itu di tengah-tengah masyarakat, karena sekarang itu yang menjadi solusi terbaik di dalam kita menjaga karakter, menjaga lingkungan, menjaga pergaulan anak itu tidak lain hanya di pesantren. Maka pesantren sekarang menjadi solusi dalam pembentukan karakter anak. Nah, maka dari itu kita lihat sekarang bagaimana kesadaran tinggi orang tua sekarang itu memasukkan anaknya di pesantren sekarang. Karena kebutuhan yang sudah memang kondisi situasi zaman yang sekarang ini luar biasa, sehingga orang tua sekarang ya yang sudah bisa berpikir lebih realistis, berpikir lebih kepentingan untuk anak putra-putrinya, sekarang mereka lebih percaya dimasukkan putra-putrinya ke pesantren. Nah, ini situasi kondisi yang kita rasakan sekarang, yang kita melihat bagaimana pesantren menjadi solusi di dalam membangun karakter anak-anak kita sekarang. Baik, Pak Hadi. Terima kasih Pak Hadi. Nah, kita ke Pak Beni selaku psikolog. Tadi kita mengetahui bahwa berdasarkan kasus, kita membahasnya ada beberapa kasus, kemudian juga terkadang temuan yang menarik adalah ketika adanya permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik, kemudian dimediasi dan lain-lain oleh misalnya pihak pesantren, tetapi ini diselesaikan sendiri oleh anak-anak yang mungkin punya kemampuan belum sampai di sana. Dan akhirnya tadi ada kekerasan yang terlibat, pukul dan lain-lain. Itu sebenarnya seperti apa Pak Ben? Nah, kalau dalam proses kasus pembulian ini, biasanya kan anak-anak itu karena mereka ada, kalau apalagi di boarding ya, kalau di boarding itu kan biasanya beberapa boarding school itu memiliki sistem di mana baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu mereka itu disatukan. Bahkan ada prosesnya dalam satu kamar itu terdiri dari beberapa kelas. Tapi ada juga yang pondok atau boarding yang memisahkan antara strata. Nah, salah satu proses yang bisa kita lakukan yang bisa untuk membantu proses itu ya pemisahan itu tadi, supaya tadi ketika ada permasalahan tidak diselesaikan oleh mereka. Tadi menyinggung yang Pak Amir tadi sampaikan bahwa anak ini secara tahap perkembangan memang mereka masuk ke remaja awal, di mana mereka mulai untuk berpikir secara logis.
dan mulai mencari sebab akibat. Tapi kan dalam prosesnya terkadang mereka masih kurang tepat karena tadi egosentrismenya itu masih memandang bahwa semua orang itu memiliki pemikiran yang sama dengan saya, memiliki perasaan yang sama dengan saya, sehingga apapun yang orang lakukan pasti sama dengan apa yang saya lakukan. Nah, itu yang terjadi sehingga ketika misalkan ada yang tidak sesuai dengan pandangan dia, dengan perasaan dia, berarti kamu menantang saya. Nah, itulah yang akibatnya kalau yang disampaikan oleh Mas Azad tadi mengatakan bahwa oh iya, jadi terkadang penyelesaiannya ya baku hantam, ujung-ujungnya tidak menyelesaikan tapi malah menimbulkan suatu masalah karena tadi dia tidak menerima pemandangan lain di luar pandangan, sudut pandang yang ada dalam dirinya. Karena memang fase perkembangannya secara psikologis itu. Dan saya sepakat dengan Pak Amir tadi ya, pengawasan dan pendampingan itu perlu untuk membantu supaya mereka juga tahu dalam prosesnya ada sudut pandang yang berbeda nih untuk menilai suatu persoalan. Kamu itu nggak berdiri sendirian, kamu itu tidak berada di dunia sendirian, tapi kamu itu ada beraneka ragam individu yang setiap individu itu mempunyai keunikan. Jadi unikan itulah yang harus kita lihat sebagai suatu perbedaan untuk menyatukan bahwa oh ternyata sudut pandang dia dalam menyelesaikan masalah itu kayak gini, dia kayak gini, dan bukan berarti terkadang kan ada senioritas yang merasa superior bahwa iya karena saya udah lama di sini ya sayalah yang benar dan nggak mau mendengarkan. Nah itulah yang terjadi akhirnya proses kekerasan. Bully itu kan tidak hanya kekerasannya tapi juga mengata-ngatain ketika ada karena dalam bully itu terjadi ada 3 hal. Yang pertama faktor pelaku, yang kedua ada faktor korban, yang ketiga nih yang sering terabaikan, bystander atau saksi. Nah, padahal itu kan juga bisa menjadi salah satu yang memperkuat bahwa emang terjadi perlakuan bully itu, tapi karena dia menjadi saksi, jadi dia nggak mau untuk terlibat lebih dalam prosesnya. Itu yang kadang kita terlupakan, si saksi ini. Gitu. Baik. Berarti ada 3 elemen seperti itu ya, pelakunya sendiri, korban, dan juga bystander atau yang menyaksikan, yang sebenarnya bisa memperkuat atau memperlemah perilaku ini sendiri ya kalau misalnya ini. Nah, kembali lagi tadi Pak Beni juga kemudian Pak Hadi juga membahas sebenarnya ada sesuatu regulasi. Sebenarnya kalau dari Kemenak Pak Amir ini sebenarnya ada tidak regulasi yang harusnya dikeluarkan atau memang sudah ada tetapi tidak terjalankan atau memang belum sampai seperti itu? Karena balik lagi permasalahan yang sampai dan lain-lain itu harusnya bisa diselesaikan, dan apakah ada regulasi tersebut sebenarnya Pak Amir? Baik, sebenarnya ada regulasi yang memang untuk mencegah hal itu. Tapi mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh sahabat kita tadi bahwa perbedaan paradigma sekarang ini belum menjadi totalitas. Masih ada sebagian masyarakat ini menganggap bahwa ya udahlah susah ngurus anak masuk di situ. Tapi memang sudah ada pergeseran bahwa pondok pesantren sekarang ini kan sudah banyak peminatnya. Nah, tadi beliau mengatakan bahwa ini sudah katakanlah yang masuk di situ kan sudah santri-santri atau yang sudah intelek lah, pemikirannya sudah maju. Cuma satu sisi yang harus kita pahami bahwa belum tentu orang pintar ini, ya orang intelek ini tadi mampu mengendalikan emosinya. Ini yang harus pahami. Maka saya selalu mengatakan bahwa pertama yang harus dilakukan itu adalah psikologinya ini, emosi anak itu. Orang pintar belum tentu tidak punya emosi. Nah ini jadi harus betul-betul dari awal ini kita petakan, karena dari tahun ke tahun kita lihat perkembangan pondok pesantren ini peminatnya luar biasa peminatnya, karena pembangunan ruang belajarnya, sarana prasarana juga di pusat ini sekarang sudah luar biasa. Nah terkait dengan regulasi ini ada regulasi yang harus dipahami dari PMA sendiri ya, Peraturan Menteri Agama itu ada nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Jadi ada aturannya di sana. Kemudian yang kedua, ini Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada satuan pendidikan. Nah, ini sebenarnya yang harus dipahami, karena aturan ini mungkin karena terlalu tebal ya, sehingga kadang orang ini kan malas untuk membuka, untuk membaca. Sebenarnya kalau ini dipahami secara detail,
persoalan-persoalan yang di pondok pesantren ini katakanlah ada yang terjadi tapi bisa tidak berkelanjutan. Artinya bisa saja mungkin pondok pesantren katakan terjadi pada tahun sekian, ini bisa diminimalisir sehingga mungkin bagi pondok pesantren yang lain tentu pengawasannya akan lebih ketat. Kenapa? Di sini dijelaskan pada bab 4 pasal 8, satuan pendidikan harus melakukan pencegahan kekerasan. Harus. Ya, mendekati kata wajib. Nah, apa yang harus dilakukan adalah menciptakan, membangun, mewujudkan lingkungan yang kondusif, bebas dari tindak kekerasan. Nah, untuk mengetahui ini bebas tindak kekerasan ini tentu kan ada petugas yang kita turunkan gitu loh. Di samping mendeteksi tadi bahwa jiwa anak ini perlu pendampingan seperti ini yang harus lakukan. Kemudian yang kedua adalah wajib melaporkan kepada orang tua wali jika menemukan dugaan tindak kekerasan. Nah, ini yang menjadi persoalan kadang ketemukan di lapangan. Karena satu sisi ketika ada pembulian, perundungan terjadi di situ, maaf, terkadang ini kita tidak mau mengekspor keluar, dibungkus rapi-rapi supaya mereka ini tidak ketahuan bahwa sebenarnya di pondok itu ada masalah. Baik. Tetap, Baik, Pak Amir, kita tahan dulu ya Pak Amir ya. Ini menarik nih pembahasannya, bagaimana sebenarnya peran dari tenaga pendidikan. iya. Tapi ada telepon, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Ya, Halo, selamat sore. ya selamat sore, Bung Azed Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yudi. Saya minta waktu cuman ya kurang lebih 60 detik aja. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bung Azed Akbar. Bapak narasumber yang ada di televisi TVRI Jambi, sebagai narasumber yang saya hormati, dan Bapak dari pesantren yang melalui media Zoom yang saya hormati. Sore hari ini sangat menarik judul kita, dan ini juga sudah dibahas oleh Bapak Presiden bahwa perundungan atau bullying ini semakin mengkhawatirkan. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata. Penyebabnya apa? Pertama, kita sudah mempunyai 4 generasi. Ada generasi baby boomer. Ya, ini yang narasumber sekarang ini. Di kelahiran 46 sampai 64. Jadi masih menyurat dulu, belum ada teknologi. Nah, sampai ke generasi Z, lu bayangkan, yang sudah komunikasinya handphone Android. Jadi menurut saya, satu perkembangan teknologi dan zaman inilah mengakibatkan terjadinya bullying ini, kejahatan ini. Nah, Halo, Pak Yudi. nah selanjutnya, saya sangat sesalkan di zaman saat ini dunia pendidikan cuman mencerdaskan muridnya, akan tapi minim terhadap pemberian pendidikan moral, mental, tata krama, perilaku hidup dia sendiri, tetap pendidikan moral. Mungkin kalau di pesantren cukup banyak itu. Nah, tapi mungkin pengawasannya yang kurang. Baik. Nah, komite-komite baik di pesantren maupun di sekolah, guru-guru bimbingan konseling itu hanya mengundang orang tua di zaman sekarang itu untuk mengambil rapor. Lu bayangkan, bahkan diwakili saking sibuknya orang tua. Baik. Akhirnya apa yang terjadi? Zaman ini dengan disibukkan kedua orang tua itu, maka anak-anak murid SD SMP itu membentuk kelompok dia. Itu disebut dengan kelompok kenakalan itu, geng-geng. Sehingga human control self, pengendalian dirinya tidak terkendali. Baik. Sementara bimbingan konseling nggak jalan, pengawasan lepas. Jadi menurut saya memang teknologi yang mempengaruhi. Untuk pesantren memang harus ketat terhadap penggunaan teknologi Android itu. Nah, ini harus dijawab, Pak. Apakah kita sudah ketat? Baik. Pengawasan guru-guru pembimbing apa sudah ketat? Nah, tapi kalau kita hanya bicara sore ini, ya dia akan terus. Baik. Kejahatan anak ini akan terjadi terus. Jadi satu-satunya ya kita kembali ke zaman dulu, Pak.
Baik, terima kasih Pak Yudi di Teladan yang sudah menyampaikan, dan juga kita sepakat memang ada beberapa faktor sebenarnya mendorong. Dan jadi tadi yang sampaikan Pak Amir, kemudian Pak Yudi sebagai respon dari penelpon kita pada hari ini menyemakati memang adanya perubahan dari beberapa generasi, kemudian juga tadi adanya pengelola yang juga bagaimana sebenarnya menjadi mediasi dalam permasalahan. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan pembahasan kita masih terkait dengan perilaku bully dan bagaimana sebenarnya kita sama-sama memitigasi dan mencegah perilaku ini muncul di kemudian hari. Nah tadi menarik, di segmen sebelumnya Pak Amir ini menyampaikan bahwa memang ada di mana keterlibatan harusnya menjadi pendamping dan juga tenaga pengelola dan lain-lain yang harusnya juga membantu untuk menyampaikan seperti itu ketika ada permasalahan dan menjadi mediator. Nah kalau dari Pak Hadi sendiri ini selaku pengelola sejauh ini ketika memang ditemukan kemudian juga ada kasus-kasus tertentu yang didapatkan baik itu di forum komunikasi yang tadi sudah disampaikan dan lain-lain, bagaimana mediasi yang dilakukan agar memang anak-anak ini permasalahannya bisa selesai dan mungkin ini bisa menjadi contoh untuk rekan-rekan sejawat yang lain, Pak. Ya, sekarang ini kan kita tidak terlepas dari maraknya media sosial ini, sehingga terkadang wali santri ketika anaknya mengadu dengan masalahnya, ketika anaknya merasa di pesantren itu ada yang membuli dan sebagainya, ketika di pesantren itu ada masalah dan sebagainya, lalu mengadu kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tua tidak ada sama sekali untuk bagaimana mengklarifikasi atau mentabayun. Istilah kita dalam pesantren ini tabayun. Maka ini harus menjadi salah satu dasar yang dimiliki oleh kedua orang tua. Ketika ada aduan-aduan yang semacam ini, maka kedua orang tua harus bisa mendengarkan apa keluhan, apa yang menjadi masalah oleh anaknya, tapi tidak langsung dengan menerima mentah-mentah laporan-laporan itu. Maka harus bijak kita sebagai orang tua, ketika anak punya masalah ini, bagaimana orang tua harus bisa mengklarifikasi atau bisa mentabayun kepada pihak pesantren, atau yang kita kenal dengan kepengasuhan di pesantren, ada musyrifnya, ada wali asrama dan sebagainya. Nah ini kan menjadi salah satu tradisi yang di pesantren yang sudah mulai hilang. Ketika ada masalah, orang tua terkadang langsung dia bermain dengan media sosial, dengan tanpa ada tanpa ada klarifikasi, tabayun, melaporkan ke pihak pondok yang bertanggung jawab dan sebagainya. Nah sehingga ketika sudah di media ini lepas, ini liar dan sebagainya. Maka ini sering kali pesantren-pesantren menerima hal-hal yang seperti ini yang sering terjadi sekali di ranah pondok pesantren. Maka kita selaku pengasuh, selaku yang bertanggung jawab di pesantren ini, komunikasi antara pengasuh, komunikasi antara kepengasuhan kepada orang tua itu harus intens. Harus ada semacam evaluasi juga di antara kedua orang tua. Jadi faktor anak ini apa penyebabnya? Faktor anak ini bisa berperilaku seperti ini apa? Faktornya menjadi dominan itu apa? Apakah karena, mohon maaf, terkadang ada anak ini kadang telat kirimannya dari kedua orang tuanya, sehingga terkadang-kadang mencuri, ya, mengambil punya temannya. Terkadang ada masalah orang tuanya, sehingga dia melampiaskannya kepada teman-temannya. Terkadang dia mendapat masalah, mendengar masalah keluarganya di rumah, sehingga anak-anak ini berbagai karakternya itu melampiaskannya dengan berbagai macam-macam tingkah lakunya di pondok pesantren ini. Nah, maka daripada itu kami juga menghimbau kepada kita semua, ya, terutama pemerintah, Kanwil, Kemenak, baik Kemenak Kabupaten, provinsi, artinya memang harus bisa lebih intens juga di pesantren-pesantren, pengawasan di pesantren ini. Artinya informasi-informasi harus lebih konkret lagi. Orang tua ketika ingin memasukkan anaknya di pesantren harus bisa tahu jalurnya, bagaimana kiainya, bagaimana pesantren itu, asasnya bagaimana, ya, manhajnya bagaimana. Ini harus tahu juga orang tua ketika ingin memasukkan anaknya di pondok pesantren.
Baik, berarti memang terkait dengan bagaimana mengakses informasi, kemudian juga pengelola ataupun juga pengasuh ini bisa berkolaborasi begitu ya Pak Hadi ya, bersama orang tua dan lain-lain, dan juga dalam menyelesaikan masalah. Sehingga memang pesantren ini sendiri, baik itu santri dan santriwatinya bisa melaporkan ketika ditemukan kendala-kendala tertentu. Nah, kita ke Pak Beni sendiri. Sebenarnya ketika memang terjadi perilaku, kemudian ada ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah, kemudian perilaku ini terus-menerus berlangsung. Sebenarnya dampak apa yang muncul ketika memang ini tidak segera diproteksi atau dilakukan pembenahan seperti itu, Pak? Oke, kita bedah satu-satu. Dampak yang pertama dari korban ya. Korban itu pasti akan mengalami yang namanya dampak fisik maupun dampak psikologis. Kalau dampak fisik mungkin kalau dengan perundungan ini bisa saja tadi perkelahian, jelas yaitu nampak bekas lukanya, bisa divisum. Kemudian kalau dampak psikologisnya kan itu kalau secara nggak langsung kita bisa lihat ya Pak ya. Jadi yang pertama terkait self esteem-nya bisa menurun, kemudian dia juga bisa berpengaruh nanti dengan proses dia berinteraksi di lingkungan. Bisa saja dia menarik diri, tidak mau sekolah lagi, terus memilih untuk seperti kasus yang terakhir minta dijemput berulang kali. Itu kan dampaknya secara psikologis, kemudian atau bahkan sampai ke ada beberapa kasus di Banyuwangi kalau nggak salah, memang bukan di pesantren, tapi siswa SD, dia bunuh diri karena perundungan ini. Karena itu dampak kejiwaan yang memang tidak terlihat, tapi terkadang kita abaikan. Itu bagi si korban. Tapi kalau bagi si pelaku apa? Dia akan semakin jumawa lah istilahnya ya, ketika dia melakukan perilaku yang berisiko, tapi tidak ada kembali lagi ketegasan dalam proses pemberian hukuman, sehingga dia akan meyakini bahwa apa yang dia lakukan, perilaku berisiko yang dia lakukan itu berarti itu baik menurut dia. Kembali lagi ya, karena dia egosentrismenya masih tinggi, bahwa semua apa yang saya lakukan itu semua orang akan merasakan yang sama, semua orang akan berpikiran yang sama, sehingga dia akan beranggapan bahwa ya ini benar pelakunya. Dampaknya apa ke depannya kalau tidak ada penanganan? Ya dampaknya kriminalitas pasti, karena tadi kan menjadi nyaman, enak, karena kan kepribadian itu terbentuk karena adanya habit. Oh, habit saya ini tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menghukum, sehingga ya nggak apa-apa berarti. Kemudian yang ketiga dari sisi si bystander atau saksi. Kenapa saksi ini jarang sekali Pak yang mau speak up atau yang mau berbicara di kita itu? Karena memang saksi itu ada ketakutan, tekanan secara psikologis, ada perasaan terancam. Apakah saya akan menjadi orang berikutnya yang dilakukan perundungan atau bagaimana? Kemudian kepastian dia mendapatkan perlindungan itu gimana? Karena kita tahu salah satu unsurnya adalah ketimpangan kekuasaan tadi, sehingga dia, wah saya nanti kalau saya yang melapor, nanti saya juga verbal lagi bulinya, dasar tukang lapor, dasar tukang ini. Jadi dia juga secara tidak langsung dia juga merasa terancam, tapi tidak terlihat oleh kita. Nah itulah yang terkadang saksi ini kita luput untuk kita awasi juga, bahwa dia juga memiliki ancaman secara psikologis, tekanan secara moral dan psikologisnya. Itu dampaknya, dan akibatnya apa kalau kemudian di kemudian hari tidak ditanggulangi ya yang bersangkutan pasti ketika ada masalah ya udah itu bukan urusan saya, sudahlah biarkan mereka. Jadi dia nggak akan mau berani untuk berbicara lagi, terus ya nanti biarkan orang lain. Jadi kalau sekarang tuh ada bahasa barunya Pak, efek bystander. Jadi kayak kita melihat orang kecelakaan, apa yang kita lakukan? Ngambil HP, tonton dan tidak menolong kan yang pertama, menunggu orang lain. Menunggu orang lain, bila ada orang lain yang lebih orang berhak untuk melakukan penolongan. Nah itu efek bystander yang
terjadi saat ini. Baik. Gitu. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan juga Pak Beni, dan banyak memang program yang sudah dihadirkan dari salah satu pengelola juga menyampaikan. Terus dampaknya juga tadi secara psikologis, secara lebih jauhnya bisa berdampak ya lebih fatalnya adalah kematian ketika memang korban memilih untuk mengakhiri hidupnya, ataupun juga dampak psikologis yang lebih dalam lagi yang mempengaruhi interaksi dan lain. Nah, ketika melihat program dan juga ketika melihat pola dan juga permasalahan yang ada, apakah ada program yang sudah disiapkan atau wacana yang ingin disampaikan memang untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Oke, baik. Jadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa selain regulasi itu memang kita sudah dari Kementerian Agama ini, khususnya di bidang PAPKIS, saya sudah membuat program seperti yang ditelepon tadi Pak Yudi ya, kan ini persoalan-persoalan yang saya lihat ini berlarut-larut. Karena seperti dikatakan tadi oleh psikolog kita ini, tidak ada tindakan yang tegas. Sebenarnya kalau ada tindakan tegas yang dilakukan, saya rasa ini bisa secara perlahan ini setidaknya mengurangi ada efek jerah yang muncul. Seperti saya sampaikan tadi bahwa di Permendikbud nomor 82 tahun 2015 itu kan ada kewajiban sebenarnya satuan pendidikan itu yang harus disampaikan tapi tidak tersampaikan. Ya, pada poin 2, wajib melaporkan kepada orang tua wali jika menemukan dugaan tindak kekerasan. Wajib. Jadi ketika itu menemukan sebenarnya, sebelum sampai seperti kata teman saya tadi yang pengasuh pondok pesantren itu, sebelum sampai ke orang tuanya, ya coba, artinya pihak pondok pesantren, pengasuh itu sudah mengambil tindakan untuk segera melaporkan. Kapan perlu, panggil segera orang tuanya datang. Ini terkadang pihak lain yang kadang mengekspos, menyampaikan kepada orang tua santri ini, sehingga orang tua santri ya namanya anak sudah dititip pondok pesantren terjadi sesuatu, tentu emosi dong. Nah ini yang terkadang ini yang kata tadi itu oleh teman saya, sahabat saya itu, terkadang karena media sosial ibu ini menyampaikan menurut dia, versi dia, sehingga kadang miskomunikasi. Nah kalau nomor 2 ini dilakukan, melaporkan kepada orang tua wali, sampaikanlah, karena kan ada kontak personnya ya, ada WA, Pak, anak bapak ini begini. Anak bapak ini begini, minta tolong dulu Bu, jangan diekspos dulu, tolong datang ke sini dulu. Saya rasa ini akan bisa selesaikan dengan baik. Kemudian poin yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi. Lagi-lagi sebenarnya saya katakan bahwa yang melatar belakangi timbulnya bully ini, perundungan ini, persoalan psikologi. Kalau ini terdeteksi dari awal tidak akan terjadi, karena bully ini menurut saya ada sebuah virus. Ada sebuah virus ketika kawannya ini lulus melakukan bully, karena bully ini kan tantangan, menurut dia ini tantangan nih, ada sesuatu yang mau dilakukan. Nah, anak pembuli, katakanlah pembuli tadi ini, kalau dia berhasil, maka kawan-kawan lain akan banyak. Karena dia ini menjadi panutan di situ. Sebenarnya panutan yang salah. Wah, ini luar biasa nih kayaknya berhasil. Nah, bagaimana peran pondok pesantren? Jangan dibiarkan ini. Seperti ini sebenarnya harus ada tindakan tegas. Di samping secara psikologinya tadi ini dideteksi gitu loh. Anak ini kenapa sampai terjadi begini? Apakah faktor lingkungan atau hanya sekedar egonya? Saya rasa ini bisa diselesaikan dengan psikologi. Kemudian lanjutannya adalah bekerja sama dengan organisasi keagamaan, ya kan, ini kita ada penyuluh lapangan yang bisa dihadirkan, mungkin perlu siraman-siraman rohani, dan tidak kalah pentingnya adalah pakar pendidikan dalam rangka pencegahan. Nah, persoalan yang lain juga perlu kita deteksi. Anak-anak di pondok pesantren ini belajar ini kadang jenuh. Jenuhnya mereka bisa berefek seperti yang terjadi secara psikologisnya itu. Jenuh belajar itu terus. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya adalah metode pembelajaran. Nah, pemerintah kita ini kan ada mengangkat JPT, PTP, itu pengembang teknologi pembelajaran. Nah, ini juga penting. Nah, saya sebagai Kabid PAPKIS, insya Allah tahun 2024 ini ada 2 program itu yang memang perlu dilakukan. Saya katakan ini kalaupun tidak wajib tapi mendekati wajib dilakukan untuk mengantisipasi bully ini. Yang pertama adalah bekerja sama dengan psikolog. Semua pondok pesantren ini harus bekerja sama dengan psikolog. Jadi anak yang baru masuk nanti ini bukan hanya tes kepintaran baca Al-Quran, bukan hanya tes pintar penjumlah matematika dan sebagainya, tapi psikologinya dulu yang harus dites, karena seperti saya katakan tadi ini virus. Nah, ini nanti akan bisa dipetakan. Karena bukan hanya sekedar bully, katakan betinju itu. Nah, tingkat yang lain, kekerasan seksual bisa terjadi karena pubertasnya muncul. Ya, mungkin ada merasa agak kelainan di situ. Bisa dekat dengan sama-sama jenis. Karena ini kan
yang laki-laki laki-laki, yang perempuan perempuan. Di mana mereka mungkin merasakan gesek-gesekan, ada sesuatu yang muncul, bisa berkembang dan sebagainya. Jadi psikologi kemudian PTP ini akan kami turunkan menjadi pengawas, karena memang kami akui seperti dikatakan oleh sahabat saya tadi, kenapa ini terjadi? Karena pengawas yang ada di pondok pesantren itu nggak ada. Beda dengan katakanlah di MTS ya, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, itu ada pengawas madrasah, apalagi sekolah umum itu ada pengawas sekolah. Nah kalau kita di pondok pesantren ini nggak ada pengawasnya. Nah saya melihat banyak pemerintah ini menganggap mengangkat PTP, pengembang teknologi pembelajaran. Nah inilah yang akan nanti kita terjunkan di ke pondok-pondok pesantren. Saya sudah memprogramkan itu, Mas, untuk nanti ada pilot project, dan bisa kita lihat sekarang di Satu Quran itu kita sudah ada kerjasama dengan psikolog. Jadi di sana tuh rutin ya, bukan hanya per 3 bulan, tapi rutin setiap bulan itu mendeteksi yang sudah dipetakan tadi. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak terjadi. Kemudian ada hal yang lain juga, ini saya tambahkan yang sangat penting adalah membentuk pencegahan tim kekerasan. Membentuk tim, dia harus membentuk tim yang harus terlibat di dalam itu adalah katakanlah pimpinan pondok pesantrennya, pengasuhnya, kemudian orang tua santri. Ini harus dilibatkan ke sana. Kemudian ada santri juga yang harus dilibatkan di sana. Kemudian yang terakhir adalah jangan membuat suatu organisasi ya di dalam itu yang katakanlah mungkin ketuanya dari santri itu, sehingga nanti dia akan menjadi sebuah perkumpulan untuk menghakimi adik-adiknya gitu. Nah ini kan sering terjadi nih, di mana melakukan kakak senior dengan adik senior. Samakan aja mereka. Kalaupun ada dibuat sebuah organisasi, libatkan semuanya. Baik dari junior kan macam itu, libatkan semua itu. Nah ini yang perlu dijaga. Jadi ada rasa kebersamaan. Jadi bekerja sama dengan psikolog, kemudian kami akan menurunkan ke pondok-pondok pesantren sebagai pengawas, itu adalah yang punya JPT pengembang teknologi pembelajaran. Baik, luar biasa ya, banyak program yang menjadi wacana juga untuk kedepannya, memang untuk mencegah perilaku bully ini tidak lagi muncul dan tidak menjadi kebiasaan. Dan usai jeda kita masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan tidak terasa pembahasan kita sudah menuju di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan mungkin pesan, rekomendasi, ataupun juga statement yang akan disampaikan oleh 3 narasumber kita pada hari ini masing-masing 1 menit. Yang pertama saya akan persilakan Pak Amir. Silakan Pak Amir. Oke ya, baik. Jadi pesan yang saya sampaikan terhadap semua pengasuh pondok pesantren ini, juga pada pemirsa, tentu mungkin ada yang orang tua santri yang sedang menunggu-menunggu ini apa yang masih harus dilakukan, tapi ini menurut saya penekanannya adalah sekali lagi saya katakan bahwa ini perlu sosialisasi. Jadi pihak pondok pesantren ini ketika sudah menerima siswa baru, ya siswa baru, santri baru lah katakan, di awalnya itu yang harus dilakukan selain tes kemampuan akademik, ya selain tes kemampuan akademik, dia wajib melakukan tes psikologi. Jadi sehingga anak ini bisa dipetakan nanti bahwa ini anak-anak ini yang mudah tersinggung, ini yang agak kemayu-kemayu. Nah ini kan harus dipetakan ini. Kemudian setelah itu, sekarang kan mohon maaf, kadang pondok pesantren itu kan seenaknya aja yang mau menerima, tidak memperhitungkan kondisi sarana prasarananya dan tidak memperhitungkan sebenarnya pembimbing pengasuh yang ada di dalam. Jadi rasionya ini harus ditentukan gitu, harus ditentukan. Jadi saya berpesan ini, rasionya tolong ditentukan. Setidaknya satu pengasuh itu mengawasi anak katakanlah 20. Baik Pak. Ya, jadi secara intens. Nah, di samping itu ketika ini sudah dipetakan, jadi nanti ada kartu kontrolnya. Untuk memahami betul bagaimana perkembangannya ini, karena ini harus bukan hanya sekedar dilihat saja, tetapi memang harus diobati. Baik Pak Amir. Harus diobati. Dan yang terakhir adalah pesan saya, ya sesuai di pondok pesantren ini, marilah kita mengisi anak kita ini dengan pembelajaran nilai-nilai agamanya yang kuat, diberikan pemahaman bagaimana kalau kita membuli dosanya, dan supaya ini menjadi pemuji pada Allah, bukan menjadi pembuli, tapi santri yang pemuji. Baik, terima kasih Pak Amir. Kita akan langsung ke Pak Hadi. Pak Hadi, singkat saja Pak Hadi, boleh ada yang ingin disampaikan dan pesannya Pak Hadi?
pesan kami mungkin bagi para orang tua wali santri dimanapun berada, jangan pernah ragu untuk memasukkan putra-putrinya ke pesantren, ya, untuk terus menggali informasi-informasi tentang pesantren itu. Dan yang kedua, kami berharap juga ada suatu pengawasan yang ketat dan ekstra dari pihak tertentu, Kanwil, Polri, dan Kemenak, untuk bagaimana pesantren ini benar-benar layak untuk kita berikan izinnya atau tidak. Karena pesantren itu harus memenuhi 5 unsur, 5 rukun. Dan ini harus dipenuhi 5 rukun ini. Yang pertama ada kiainya, yang kedua ada santrinya, yang ketiga ada asramanya, yang keempat ada masjidnya, yang kelima ada dirosa Islamiyahnya, ada kajian-kajian kitab kuningnya. Maka 5 ini yang menjadi rukun ini harus benar-benar dipenuhi oleh pihak-pihak pesantren, dan itu menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh kita yang mengelola pondok pesantren ini. Mungkin. Terima kasih Pak Hadi. Kemudian silakan Pak Ben, singkat saja. Kalau dari saya, gabungan dari semuanya, minimal nanti pondok pesantren menyediakan tempat pengaduan, kemudian akan berikan juga rasa aman bagi siswa-siswanya dan teladan, kemudian kita libatkan tadi 3 pilar terkait orang tua, siswa maupun pengurus dalam setiap penerapan peraturan, baik sehingga proses promotif, kuratif, dan preventifnya bisa dilaksanakan. Ada langkah-langkah yang jelas untuk kita lakukan sehingga kegiatan perundungan ini bisa berkurang minimal ataupun kita stop dalam prosesnya. Baik, terima kasih Pak Beni. Kemudian juga tadi 3 narasumber kita pada hari ini atas masukan dan juga sampaian terkait dengan tema kita pada hari ini. Saya Hazir Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.